Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selamat malam, pemirsa. Pekan lalu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merilis sebuah kajian yang merupakan white paper dari LPEM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024 hingga 2029. LPEM UI mendeteksi sejumlah sinyal, sejumlah tanda-tanda Indonesia bisa gagal sebagai negara maju di tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. White paper LPEM UI ini membandingkan proses negara berkembang menjadi negara maju, yaitu Jepang dan Korea Selatan, dengan proses yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Terjadi kesenjangan proses yang sangat lebar. Prediksi kurang menyenangkan ini menjadi alarm pengingat bagi Indonesia yang saat ini percaya diri bahwa 20 tahun lagi akan menjadi negara maju dengan Gross Domestic Product atau GDP berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity ranking 4 dunia di tahun 2045. Dan pemirsa, mari kita cek lebih dulu seperti apa white paper LPEM UI yang dirilis pekan lalu. Kita melihat bahwa LPEM UI mengeluarkan white paper, dan dari white paper LPEM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat ini ada beberapa indikator yang membuat Indonesia mungkin tidak akan menjadi Indonesia emas di 2045. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak pernah jauh dari 5%. Ini kita ingat bahwa dari periode pertama pemerintahan Jokowi JK, lalu periode kedua pemerintahan Jokowi Maruf Amin, yang memang tertekan karena COVID sebagian beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai 7%. Yang kedua, ada rasio pajak terhadap PDB yang hanya 9,9%. Lalu ini yang paling penting juga, kontribusi industri yang terus turun. Terakhir hanya sekitar 18% terhadap PDB Indonesia. Yang keempat, kemiskinan ekstrim ada di 1,7%, susah sekali untuk diturunkan. Lalu yang kelima adalah pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15%. Kita lihat apakah negara-negara lain yang menjadi contoh itu berproses menjadi maju. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam kurun waktu 1990 hingga 2010 itu 20 tahun itu tumbuh 10%. Kemudian Korea Selatan pertumbuhan ekonominya selama 10 tahun dari 1980 sampai 1990 itu tumbuh 12%. Dan dua negara ini berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah atau sering disebut middle income trap. Lalu kita lihat kontribusi industri di Korea Selatan di tahun 88 itu kontribusinya 28%, sementara Tiongkok di tahun 2010 kontribusinya adalah 31%. Kita lihat data berikut. Kita melihat bahwa gagal menjadi negara maju kalau pendapatan nasional atau gross national income itu hanya tumbuh 5%. Gross national income adalah pendapatan seluruh warga negara Indonesia, baik individu maupun perusahaan yang ada di Indonesia dan juga ada di luar Indonesia, tapi tidak menghitung pendapatan dari warga negara asing. Kita melihat bahwa batas negara berpendapatan tinggi ditetapkan $13.846 dan Indonesia masih jauh dari situ. Ini adalah sumber LPEM FEBUI. Kita lihat data berikut bahwa yang menarik dari white paper ini juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kita, Indonesia maksudnya, seperti membentur atap kaca. It seems that we hit a glass ceiling everywhere. Ini pertanyaan yang sangat besar. Apakah memang kemudian Indonesia akan menjadi gagal, menjadi negara maju? Apakah kita akan melihat Indonesia tidak bisa menembus jebakan negara berpendapatan menengah? Dan pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini bersama saya Leonard Samosir. Apakah kita akan lolos dari jebakan negara maju?
membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang langsung hadir in person di studio Metro TV. Yang pertama adalah Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Bidang Equin DPP PKS, Handi Risa. Mas Handi, selamat malam. Halo Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar DPR RI, Putri Anita Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Segara Riset Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Dan juga kita bergabung lewat sambungan telekonferensi atau Zoom dengan Kepala LPEM FEB UI, Caikal Nuryakin. Selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam. Sedang ada di luar negeri ya, Pas Caikal ya? Iya, lagi di Canberra, Mas. Sedang di Canberra. Baik, ini saya langsung mau bertanya ke Bapak, karena memang white paper ini kelihatannya memberikan warna yang berbeda begitu ya, dengan optimisme banyak orang bahwa Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Poin paling penting dari white paper kali ini apa? Iya, baik. Mungkin saya dulu yang memulai ya. Kita tahu bahwa selalu ada prediksi, ya, 2 prediksi yang kontradiktif gitu ya, yang berseberangan gitu ya. Bahwa satunya adalah prediksi yang sangat-sangat optimis. Kemudian kita juga punya prediksi yang sangat-sangat pesimis terhadap Indonesia ke depan gitu ya. Kita tahu bahwa sejak even 20 tahun lalu kita pernah mendengar gitu ya, prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal gitu. Namun Indonesia selalu berhasil ya keluar dari katastrofi ekonomi dan juga turbulensi sosial politik, dan kemudian menjadi negara demokratis yang lebih baik dari krisis ke krisis gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada prediksi yang sangat optimis bahkan sejak 1990-an gitu ya, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi bahkan di tahun 2030 dengan income per kapita sekitar 18.000. Baik. Nah ini kan ya 2030 6 tahun lagi, dan kita ya kita pastikan bahwa ini mungkin tidak akan berhasil gitu, prediksi yang sangat optimis ini, dan bahkan juga tidak sangat even mendekat juga tidak gitu ya. Kita masih sekitar tidak berhasil untuk menjadi negara maju tahun 2045, itu maksud Anda? Bukan, itu prediksi, kita punya prediksi analis 20 tahun lalu mengenai bahwa Indonesia akan negara maju di 2030. Dan itu kemungkinan juga tidak akan terjadi, bahkan tidak even close aja, enggak mendekat ke 18.000. Mengapa kami menyajikan ini? Karena memang sangat menarik ya untuk memiliki visi ketika Indonesia memiliki usia di 100 tahun gitu ya. Nah, inilah yang menarik buat publik gitu ya. 100 tahun kita akan memiliki visi atau mimpi ke depan untuk menjadi negara maju. Namun memang yang missing selama ini, yang hilang dari publik selama ini adalah pandangan-pandangan yang realistis dan objektif. Pak Caikal, ini yang paling tidak realistis. Ini saya meminjam kata-kata Anda supaya harus realistis. Yang paling tidak realistis dari kenyataan sekarang yang berusaha dibuka menggunakan white paper dengan kajian akademis itu yang mana? Kita tahu ya bahwa 2045 adalah 20 tahun ke depan ya. Kita potong aja kuenya 20 tahun ke depan dan kita lihat 20 tahun ke belakang. Dan tadi sudah ditampilkan bahwa apa yang terjadi di 20 tahun ke belakang adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah jauh dari 5%. Kemudian kita bisa disebut mengalami premature deindustrialisasi, di mana kontribusi industri yang menurun ya, bahkan mencapai sekarang sekitar 18%. Pertumbuhan kredit juga tidak pernah lebih dari 15%, bahkan hanya sekitar 11-12%. Ini kan path atau conjecture yang harus dirubah
gitu ya, dirubah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi Baik. apakah ini akan bisa, pola ini kemudian akan bisa berbalik dengan segera gitu? Ya, Pak Kaikal, ini Demikian sehingga kita, kritik yang sangat tajam lewat white paper dari LPM UI ini sebetulnya tujuannya apa? Apakah memang untuk mengingatkan pemerintahan sekarang atau untuk membantu rakyat memilih pemerintahan berikut atau apa tujuannya? jadi white paper ini memang kami buat untuk memberi masukan kepada pemerintahan ke depan. Oh, Ya. pemerintahan ke depan. Jadi pemerintahan sekarang Ya. tidak perlu melihat lagi karena mungkin waktunya tidak banyak begitu. Iya, tetapi kan pemerintah sekarang juga kalau dilihat adalah bagian dari pemerintah yang lalu juga gitu ya. Tidak benar-benar baru pemerintah yang kemudian kemungkinan pemerintah yang ke depan ini gitu. White paper ini akan diserahkan ke DPR tidak Pak Kaikal? Karena kan logika berpikirnya yang mengawasi eksekutif adalah legislatif. Itu akan diserahkan atau bagaimana? Sebenarnya pertama ya, tujuan dari white paper ini adalah memang memberi masukan kepada presiden berikutnya, pemerintahan berikutnya gitu ya, untuk realistis, objektif dengan data, karena memiliki visi dan misi, gitu ya, mimpi kepada, kalau masyarakat mungkin ya, kita memiliki mimpi ya, atau visi kita ke depan untuk memotivasi kita bekerja keras untuk mencapai mimpi kita gitu ya. Tetapi kalau pemerintah adalah pengambil kebijakan, pengambil keputusan sedemikian sehingga prediksi pemerintah yang mungkin terlalu ambisius itu akan cukup berbahaya bagi agenda pembangunan gitu. Oke, Mbak Putri, ini kan white paper yang kelihatannya mengejutkan juga karena banyak sekali semua orang optimis bahwa 100 tahun, 1 abad Indonesia merdeka, kita masuk ke negara maju. Tadi ada kutipan dari Presiden Joko Widodo. Selama ini DPR melihat tanda-tanda bahaya seperti yang diingatkan teman-teman UI atau tidak? Ya. Sebenarnya justru kita sangat optimis ya, apalagi melihat performa pemerintah selama menghadapi pandemi COVID-19 kemarin dan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional sejak pandemi. Dan bisa kita lihat sejak kita kontraksi sampai dengan -2% ketika pandemi, sekarang kita sudah 5,17 untuk triwulan 2 2023 ini. Apalagi di tahun lalu kita juga berhasil mencapai target yang melebihi target yang sudah ditetapkan pemerintah, 5,3% pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita justru berharap hal-hal yang telah distabilkan oleh pemerintah semenjak pandemi ini bisa kita terus dorong secara konsisten dan sehingga bisa mencapai target pemerintah untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Jadi saya justru makasih sama LPM UI, kita juga udah baca white papernya dan kita diberi warning, dan menurut saya dengan judul yang dari LPM UI untuk Indonesia ini menunjukkan betapa sayangnya LPM UI dengan pemerintah Indonesia dan ingin pemerintah yang akan datang juga mengantisipasi segala jenis warning ini supaya RPJP yang nanti akan ditetapkan 2024 sampai 2045 ini nanti bisa sesuai gitu dengan kebutuhan yang akan datang. Mbak Putri sudah baca tentunya white paper ini, berarti Anda setuju dengan yang dikaji secara ilmiah oleh Pak Kaikal dan kawan-kawan di LPM FEB UI? Atau ada hal-hal yang salah ini kelihatannya, bagaimana? Kalau data tentu ya secara ekonomi kita juga melihat ini juga diambilnya dari perspektif ekonomi yang memang rasional gitu. Ada data-data dan fakta yang mendukung. Tapi kalau misalnya kita tarik gitu terkait dengan tadi kontribusi dari sektor industri sendiri misalnya terhadap produk domestik bruto kita yang memang menurun dari 19% ke 18% gitu sekarang. Tapi kan itu juga kita lihat karena kondisi pandemi yang memberikan dampak sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat negara tetangga di ASEAN misalnya, Filipina dan juga Kamboja itu sekarang masih di level 17%. Jadi kalau sektor industri kita bisa industri terus kepada PDB mereka bisa terus kita dorong, hilirisasi yang selalu digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi sekarang, jangan salah kalau nanti misalnya 10 tahun 20 tahun yang akan datang kita sudah bisa jauh melampaui negara-negara tetangga kita di ASEAN. Jadi kan kita di DPR juga terus menyusun undang-undang yang relevan bersama dengan pemerintah. Kita di Komisi 11 sudah menyusun yang namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi dengan hasil white paper ini tidak kaget begitu ya, malah berterima kasih dan mengamini bahwa memang Indonesia tidak akan mencapai Indonesia Maju 2045.
Kalau mengamini sih tentu kita tetap di optimistic side dong gitu. Oke. Apalagi saya dari perwakilan dari generasi muda yang sekarang Tentu duduk di DPR, kita terus mendorong supaya harus optimis. pada 2045 di saat saya sudah lebih dewasa daripada sekarang, tentunya harus tetap optimis supaya Indonesia bisa tetap maju. Jadi ya ini jadi bahan evaluasi sebenarnya untuk kita di DPR. Pertanyaannya adalah apakah memang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum sampai 7% seperti yang dijanjikan oleh pemimpin itu memang gara-gara pandemi COVID-19 semata-mata. Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges, dan white paper LPM ini menggarisbawahi Indonesia terancam gagal jadi negara maju tahun 2045 kalau tidak melakukan terobosan besar. Seperti apa gambaran negara maju versi pemerintah? Dalam dokumen Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo menggambarkan Indonesia negara maju di tahun 2045 adalah kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju, menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan kualitas manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Nah, seperti apa kemudian upaya dan hasil Indonesia dalam 10 tahun terakhir menggapai Indonesia negara maju? Janji pertumbuhan ekonomi 7%, daya saing Indonesia tinggi di ASEAN, kemiskinan tinggal 7%, pengangguran 4%, menekan utang. Realisasinya, pertumbuhan Indonesia, ekonomi Indonesia hanya sekitar 5%, daya saing Indonesia tetap ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, kemiskinan tinggal 9%, pengangguran 5,4%, utang bertambah sekitar 5.000 triliun atau menembus rekor hampir 8.000 triliun rupiah. Pak Peter, kalau banyak orang mengatakan yang menghambat Indonesia mencapai 7%, saya mau bicara pertumbuhan ekonomi saja dulu ya, adalah COVID. Itu bagaimana menurut Anda? Ya, COVID jelas menghambat pertumbuhan ekonomi. Di mana-mana, di semua negara mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan COVID. Bahkan mereka mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang jauh lebih parah daripada Indonesia. Tetapi kalau kita bicara tentang gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7%, jelas bukan karena COVID. Ya. Karena kalau kita lihat periode Pak Jokowi pada 5 tahun pertama, itu juga tidak sampai 7%. Jokowi JK itu ya? Artinya tanpa COVID pun kita memang tidak mampu mewujudkan yang 7%. Nah, pada periode kedua memang ada hambatan COVID. Tetapi hambatan COVID itu bukan alasan untuk mengatakan kita gagal mencapai 7%. Ya, karena kalaupun tidak ada COVID, dengan pola, dengan resep pertumbuhan ekonomi yang sama, diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tetap akan di kisaran 5%. Ya, sekali lagi, karena memang pada periode Pak Jokowi, ya ini kita terlepas dari masalah baik buruknya, kita tetap apresiasi karena fokus dari Pak Jokowi di dua periodenya, itu kalau saya lihat ada dua. Pertama adalah pembangunan infrastruktur, dan yang kedua adalah memperbaiki ease of doing business, ya, yang kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu fokus dari Pak Jokowi dari periode pertama dengan periode kedua. Dan ini masalahnya adalah belum sama sekali menyentuh permasalahan-permasalahan mendasar di dalam perekonomian nasional kita, yang menyebabkan perekonomian kita tidak mampu tumbuh secara lebih tinggi, lebih di atas 7%. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan di white paper. Karena apa yang disampaikan oleh white paper sebenarnya adalah hal yang sebenarnya sudah disuarakan lama. Ya, termasuk saya juga sering menyampaikan bahwasanya kalau kita tidak melakukan perubahan, dengan semua indikator yang ada sekarang ini, kita akan sangat susah mencapai yang Indonesia maju. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang mengecilkan, membuat kita pesimis. Tetapi kita harus berterima kasih kepada LPM UI karena ini adalah warning. Ya. Ini adalah warning yang tentunya harus diperbaiki pada era pemerintahan yang akan datang. Terima kasih Pak Peter. Bu Nina, kalau bicara target pertumbuhan saja ya, sebetulnya kalau saya pakai bahasa sederhana, ini menetapkan target pertumbuhannya ketinggian 7% itu, atau memang situasi dunia global, ada pandemi dan segala macam, yang memang
tidak favor terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% itu? Ya, kalau dilihat dari 7% yang ditargetkan di RPJMN 2015 sampai 2019 itu 7% karena masih baik kondisinya perekonomian dunia ya, tidak seburuk sekarang. Setelah ada COVID di 2020 itu tren Indonesia di awal 2019 sudah menurun. Jadi apalagi setelah ada COVID 2020, jadi trennya itu sudah sejak awal 2019 memburuk pada saat COVID. Sebelum COVID sudah menurun, trennya diperparah penurunannya karena ada COVID. Jadi diperparah karena ada COVID. Nah sekarang tentu saja menjadi sulit mencapai target itu ketika sudah ada COVID ya. Jadi periode pertamanya oke, tetapi periode keduanya ini yang menjadi masalah besar karena ada COVID. Tapi periode pertama pun juga masalah yang sama tumbuh kan. Betul ada infrastruktur tadi ya, pertumbuhan ekonomi. Tapi infrastruktur kan barang ya, fisik gitu ya. Padahal kalau dilihat highlights dari tujuan pembangunan di RPJMN ya, apalagi di periode kedua itu eksplisit manusia begitu ya. Nah ini dua hal yang berbeda. Yang satu bangun fisik, tetesannya itu nggak sampai ke manusia kira-kira karena menghasilkan ketimpangan. Ya jadi yang kita lihat kan kenapa ya kok uang demikian banyak, program kemiskinan demikian besar, ketimpangannya membesar gitu kan. Menacing wrong in the story gitu ya. Jadi banyak yang miring begitu ya, karena ada rencana tapi anggarannya kemana begitu kan. Anggaran itu benar nggak ke rencana sana untuk orang atau untuk fisik, itu yang menjadi persoalan besar. Mas Andi, kalau roket kan perjalanannya tidak selalu lurus ya, dalam perjalanannya selalu koreksi begitu sampai ke tujuan. Dalam target Indonesia menjadi negara maju 2045, tadi Bu Nina sudah jelaskan, ini yang salah siapa? Apakah memang kita terlambat mengetahui perubahan, atau memang berkeras untuk tetap lurus meskipun roketnya sebenarnya harusnya sudah mulai belok? Bagaimana? Ya, kalau kita lihat jalannya pembangunan ini gitu ya, Mas Leo ya. Jadi ada hal-hal yang memang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah itu tidak dilakukan. Tadi kan dalam white paper itu terlihat bagaimana yang menjadi contoh itu kan Korea Selatan dan Jepang gitu ya. Mereka dari awal tuh sudah fokus untuk membangun sumber daya manusia seperti yang Mbak Nina sampaikan tadi, ya bagaimana dia memperkuat sumber daya manusianya karena hanya itulah satu-satunya yang akan bisa merubah kondisi yang ada. Gitu. Mereka bangun SDM bukan infrastruktur ya? Atau berbarengan pada saat? Kalau di awal mereka bangun SDM dulu, ya, nah, baru kemudian setelah sebagian anak-anak muda mereka itu pulang dan mereka menguasai pengetahuan dan teknologi, nah itu baru mulai berkembang gitu. Nah di kita kan tidak melakukan hal itu. Sebenarnya sudah melakukan, tetapi kemudian seperti yang Mas Leo katakan tadi sudah mulai miring-miring segala macam. Nah jadinya itu tidak bisa berlanjut. Program Pak Habibie kan dulu ada yang menyekolahkan anak-anak muda dan dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Sekarang ada lanjutannya LPDP tuh. Dan cuman sudah sangat terlambat. Dengan kondisi dunia yang seperti saat ini, tentu kita akan menunggu lebih lama lagi ya sampai nanti kita mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan ekonomi kita tuh bertumpu kepada value contraction, Mas, bukan value creation. Jadi sumber daya alam bukan bertumpu kepada sumber daya manusia. Masih agak primitif begitu ya ekonomi Indonesia ya. Pertanyaannya adalah ada orang mengatakan lebih baik terlambat asal selamat. Pertanyaannya adalah sudah terlambat, apakah kita akan selamat? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges pemirsa, dan kita masih membahas mengenai white paper yang baru saja dikeluarkan oleh LPEM UI yang salah satu indikasinya menunjukkan bahwa Indonesia terancam gagal menjadi negara maju. Apa syarat menjadi negara maju di versi white paper? Kita lihat di salah satu bagian laporannya bahwa untuk menjadi negara maju maka kemampuan R&D, Research and Development, harus diperkuat. Kemudian juga kualitas sumber daya manusia yang harus diperkuat, juga kualitas kelembagaan dan institusi. Sementara kalau kita melihat syarat menjadi negara maju versi pemerintah atau Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal. Yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia, ini sama dengan yang disampaikan oleh white paper UI, dan yang ketiga adalah yang paling digencarkan belakangan ini adalah hilirisasi. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Kaikal,
syarat Indonesia menjadi negara maju itu sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dan Indonesia punya semua modal untuk jadi negara maju. Lalu kenapa kemudian Pak Kaikal dan teman-teman mengatakan 2045 kemungkinan besar Indonesia tidak bisa jadi negara maju, modal yang banyak, yang lengkap itu dikemanakan Pak Kaikal? Iya, ini menarik ya. Kalau kita lihat kapasitas research and development di Indonesia, itu komitmen pemerintah dan perusahaan swasta sangat rendah untuk melakukan research and development. Itu pertama, kalau kita lihat R&D ya di survei perusahaan, itu memang cukup rendah dibandingkan di negara-negara, dibandingkan negara-negara ASEAN gitu. Yeah. Kemudian kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan asing atau FDI ya, foreign direct investment di Indonesia, tingkat dari research and development-nya juga cukup rendah gitu. Bahkan inovasi yang dilakukan oleh mereka adalah sebenarnya research and development yang dihasilkan dari negara asal gitu. Jadi mereka tidak melakukan research and development di Indonesia. Okay. Kenapa? Karena mungkin memang kapasitas dari sumber daya manusia kita masih tidak mencukupi ya untuk melakukan research and development bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dan juga mungkin juga kapasitas-kapasitas seperti laboratorium yang memang dibutuhkan untuk research and development ini memang masih sangat kurang gitu. Pak Kaikal, kita kan sekarang sudah punya BRIN ya Pak ya, itu kan sangat besar harapan kita kepada BRIN karena meriset ya, itu tidak efektif begitu Pak Kaikal? Iya, BRIN kan baru sekitar 2-3 tahun lalu ya untuk dilakukannya. Dan memang kalau kita lihat ini sudah integratif gitu, dan mungkin ini adalah salah satu langkah tepat ya untuk segera gitu ya, untuk segera memulai kapasitas research and development di Indonesia. Tapi kalau kita lihat kualitas sumber daya manusia terutama untuk STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu sangat kurang, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Rendah di Indonesia ya. Jadi lulusan-lulusan STEM kita juga sangat kurang, bahkan mungkin ya, bukan mungkin even di sektor digital, talent kita, digital skills kita juga masih rendah gitu. Sedemikian sehingga dalam digital ekonomi pun kita lebih banyak sebagai konsumen dibandingkan sebagai produsen. Baik. Saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, sebetulnya kan kalau kita melihat tadi Pak Peter sudah sempat katakan pemerintahan ini kan membangun infrastruktur. Jalan tol segala rupa sudah dibangun begitu rupa. Kemudian juga kita melihat beberapa hal lain yang diperbaiki. Itu ternyata belum bisa menjadi fondasi untuk Indonesia jadi negara maju. Ya, karena jelas bahwa infrastruktur itu hanya fisik yang menggunakan ke manusia. Dan kalau kita lihat yang lebih penting tadi ada 2 poin yang sangat penting. R&D ya, research and development, dan institusi. Nah yang ini kita sangat lemah. Jadi kalau kita buat daftar nih, berapa nih korupsi yang terjadi katakan 10 tahun terakhir, waduh ratusan gitu kan. Ya kita triliun itu jumlahnya bukan lagi puluhan gitu kan kalau di jumlah ya pelan-pelan gitu, karena ada di asuransi, ada di BTS yang untuk pendidikan. Jadi yang kita sedihkan BTS itu untuk pendidikan supaya bisa seperti kita kena, jadi kita bisa long distance ya, jadi artinya kita online begitu kan. Kalau itu terjadi kan masyarakat miskin terangkat, ternyata nggak jadi terbangun dia karena uangnya nggak menghasilkan, targetnya tuh nggak tercapai karena benar-benar tidak gitu ya. Jadi ketika kita dengerin bagian prosesnya itu berarti institusi sangat lemah. Belum lagi kalau kita bicara markup dari infrastruktur kan, itu yang sangat dikhawatirkan kan. Jadi hutang kita itu sebagiannya bukan hutang yang benar-benar untuk infrastruktur, tapi markupnya gitu ya. Nah ini kan kekhawatiran kekhawatiran masa depan. Nah itu yang harusnya 2 poin itu yang R&D dan institusi itu pemirsa Economic Challenges, Bu Nina juga sambil melihat bahwa Pak Jokowi mengatakan hilirisasi adalah kunci jadi negara maju. Betul bahwa ekspor nikel naik dari tadinya nikel mentah 17 triliun rupiah menjadi 500 triliunan rupiah, dan ini katanya adalah tahapan awal untuk membangun industri yang lebih kuat. Kalau menurut Bu Nina bagaimana? Ya, karena ada persoalan dari hilirisasi itu tetesannya ke bawah. Begitu. Jadi siapa yang menikmati dari hasil hilirisasi? Dan siapa yang winners ya, yang korporasi kan? Siapa yang losers, yang kehilangan lahan, yang tersingkir dari proses hilirisasi? Ada yang
harus berpindah begitu ya, relokasi kah namanya, harus beralih fungsi yang tadinya petani di sana dia jadi pekerja serabutan begitu. Nah itu hal-hal yang tidak digambarkan dari cerita ujung ini kan, ujungnya ada PDB naik, tapi PDB itu hanya produksi, income ya dari sisi satunya kan siapa yang menikmati dari hasil itu, yang diuntungkan. Ya, nah itu yang kita menyebabkan ketimpangan Indonesia itu kalau kita lihat kekhawatiran kita kan Gini rasio itu hanya puncak dari gunung es ke ketimpangan. Di belakang itu ada ketimpangan lahan, ada ketimpangan aset ya yang diukur dari orang terkaya menguasai aset perbankan sekian begitu tuh. Nah itu yang lebih parah. Baik, gitu. Mbak Putri, kalau lihat hilirisasi kan ternyata memang umumnya mengatakan itu satu tahap bagus, tapi tidak bisa berhenti di kondisi sekarang. Kalau Anda lihat hilirisasi adalah kunci, ini kunci yang memang bisa membuka semua pintu atau hanya membuka pintu depannya saja nih? Ya. Kalau hilirisasi kan tentu kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi tentu dengan penciptaan lapangan kerja gitu. Dan as per sekarang saja Bu Menteri Keuangan kemarin menyampaikan ekspor industri pengolahan non migas kita sudah meningkat 16% dikarenakan hilirisasi. Ini kan baru di awal saja sudah bisa naik 16%. Ada nilai apalagi tambah kalau yang ke depannya gitu. Dan ini yang perlu kita pastikan adalah bagaimana SDM kita siap untuk menjadi bagian. Jadi tadi yang dibilang Bu Nina supaya tetesannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak ya tentu harapannya hilirisasi ini bisa membuka lapangan kerja baru terutama di sektor-sektor seperti nikel misalnya. Karena faktanya di daerah-daerah tambang nikel itu kan pertumbuhan ekonominya tidak serta-merta membaik juga, kemiskinannya juga masih lumayan tinggi di situ. Masalahnya di mana nih? Nah, makanya kita dorong di situ supaya ada transfer of knowledge dari berbagai negara yang berinvestasi di daerah-daerah di mana pertambangan nikel dan lain-lainnya itu sedang dorong oleh pemerintah. Kan kalau teorinya kan dari negara maju tentu transfer teknologi dan juga knowledge kepada negara berkembang seperti kita sampai akhirnya kita bisa menguasai seluruh ilmunya dan kita tidak lagi membutuhkan tenaga kerja dari mereka. Jadi dari level buruh sampai dengan manajernya nanti sudah dari orang Indonesia semua. Permasalahannya kan sekarang itu belum bisa kita capai karena memang kita masih kurang dalam segi sumber daya manusia. Makanya dari setiap tahunnya kita ada perbaikan kurikulum, terus investasi pada infrastruktur sekolah, pemerataan, peningkatan kualitas guru yang sampai sekarang kita juga masih mengejar itu terus kita dorong supaya semua tetesannya ini bisa dirasakan sampai masyarakat yang level paling bawah. Pak Peter, Anda setuju tidak bahwa kalau membangun itu akhirnya memang harus ada tahapan-tahapan dan tidak bisa simultan? Kalau dalam pemikiran kita kan akhirnya infrastruktur lebih dulu, dibangun jalan, tol, listrik dan yang lain-lain, baru kemudian manusianya dibangun. Ini kan di periode keduanya kan fokusnya di manusia. Itu kalau melihat Jepang, Korea Selatan, mungkin Singapura, negara tetangga terdekat, itu bisa seperti itu atau memang kita ini sekarang sudah ketinggalan jauh ini? Ya, pembangunan ya nggak mungkin lah semuanya hanya difokuskan pada satu aspek. Yang terjadi kan sekarang infrastruktur. Pembangunan itu dilakukan secara simultan di semua aspek. Bersamaan. Ya, persoalannya ada yang diprioritaskan, ya, ada yang dilebihkan, ada yang dibangun tapi tidak dilebihkan. Tapi kan tetap dibangun. Saya kira kita terlalu dini mengatakan kalau seandainya pada periodenya Pak Jokowi kita tidak sama sekali membangun manusianya. Kan tetap kita lakukan itu. APBN kan 20% pendidikan setiap tahun. 20% amanah dari undang-undang kan udah 20%. Dan upaya-upaya kita untuk melakukan memperbaiki kualitas SDM kita juga ada. Ada kurikulum merdeka. Ada kurikulum merdeka dan sebagainya. Walaupun belum jelas merdekanya. Tetapi memang yang di setiap pemerintahan itu pasti ada fokus-fokus dari kebijakan. Dalam hal ini arah dari Pak Jokowi lebih kepada infrastruktur dan itu nggak bisa juga kita salahkan karena memang selama beberapa periode kita sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara sekitar kita. Tapi kan seharusnya ini memang seharusnya diikuti juga dengan upaya membangun SDM-nya, karena itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau menurut saya persoalannya adalah bukan hanya sekedar di situ. Sekali lagi kalau kita bicara tentang perekonomian ini, kita bicara tentang mesin ekonomi. Nah, mesin ekonomi kita ini yang harus kita yakinkan benar-benar bisa bekerja optimal.
Artinya di dalam mesin ekonomi kita itu kita tidak memiliki permasalahan-permasalahan. Nah sekarang ini kita membangun infrastruktur, kita memperbaiki sistem, membangun SDM. Tetapi selama mesin ekonomi kita tidak kita perbaiki, ya percuma. Ya, karena pada akhirnya yang akan menggerakkan itu adalah mesin ekonomi itu sendiri. Walaupun pelaku utamanya adalah manusia. Nah di dalam mesin ekonomi itu salah satunya yang sering kita ungkapkan adalah ekonomi kita tidak efisien. Ya, ini kan adalah salah satu penyakit ekonomi kita. Ya, di dalamnya itu yang menyebabkan kita tidak efisien, adanya korupsi, adanya suku bunga tinggi dan sebagainya. Ini juga harus diperbaiki. Baik. Mas Andi, ada yang pernah mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan, katanya. Itu saya tidak tahu belajarnya di mana ya. Tapi pertanyaannya adalah begini, kalau Anda lihat sekarang, ini kan white papernya teman-teman UI ini tadi dikatakan Pak Kaikal memberikan arahan, masukan, usulan konkret untuk pemerintahan yang baru. Bisa tidak mengejar kualitas sumber daya manusia dan iptek dalam waktu yang tidak terlalu lama? Padahal kondisi dunia pun sangat tidak pasti nih. Iya, jadi memang perlu fokus dan prioritas gitu ya, Mas Leo ya. Jadi kalau kita lihat di APBN kita ini semenjak atau pasca COVID ini, itu tema-tema kebijakan fiskal itu selalu reformasi, transformasi, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi sepertinya mungkin pemerintah sudah mulai menyadari bahwasanya ini titik terlemah kita selama ini yang tidak terfollow up dengan baik atau tidak terbangun dengan baik. Nah, saya sih bisa saja ini dilaksanakan secara paralel gitu ya. Cuman mungkin memang harus fokus dan konsisten gitu. Jangan sampai nanti ketika di tengah jalan kemudian berubah haluan lagi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tetap kita harus fokus dalam hal pembangunan sumber daya manusia ini. Nah, kemudian mulai memprioritaskanlah apa yang menjadi fokus kita ke depan. Ya, kita tadi dikatakan kita punya visi 2045. Ya, ada RPJPN nanti yang akan mengcapture itu semua. Dan kita bisa melihat tahapan-tahapan itu seperti apa. Nah, disinilah letak titik strategisnya itu kita melihat seberapa jauh calon presiden kita ini atau pemimpin kita di 2024 ini itu menerjemahkan ya, Indonesia menjadi negara maju tersebut gitu ya. Tentu dalam periode waktu 5 tahun. Nah, cuman problemnya adalah dalam 5 tahun itu apa sih yang bisa dibangun? Ya kan? Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. 5 tahun paling 3-4 tahun kita baru bicara pembangunan, setahun terakhir itu sudah bicara politik dan lain sebagainya. 2 periode, 3 periode dan seterusnya. Bukan itu ya maksudnya ya. Baik, pemirsa, masalahnya adalah Indonesia menghidupi cerita rakyat, Tangkuban Perahu. Itu katanya semalam saja jadi. Pertanyaannya adalah sampai ke 2045 kita masih bisa mengejar tidak menjadi negara maju. Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pemirsa, white paper LPM UI mengusulkan ada beberapa rekomendasi agar Indonesia masih bisa menjadi negara maju di 2045. Yaitu mendorong yang pertama adalah ekonomi digital, ekonomi kreatif, transisi energi, penyempurnaan hilirisasi, hilirisasinya tidak ditolak tapi disempurnakan, lalu juga memanfaatkan geoekonomi. Saya ingin ke Pak Kaikal dulu. Pak Kaikal, kalau melihat apa yang disampaikan oleh white paper, kalau kemudian nanti disampaikan oleh calon-calon presiden akan dipenuhi, tapi ternyata tidak dipenuhi. Artinya betul-betul ya, 2045 itu hanya ada di atas kertas, Indonesia menjadi maju ya, Pak Kaikal. Iya, jadi apapun yang diusahakan jika mengikuti ya saran-saran tadi juga dari para analis gitu ya. Kita sebenarnya mungkin akan berada pada second best gitu. Kalaupun memang kita tidak menjadi negara maju dengan apa-apa yang kami rekomendasikan dan reformulasi kebijakan gitu ya. Ya insya Allah Indonesia akan tetap memiliki ya kelas menengah yang kuat dan inovatif dan produktif. Dan ini memang akan menjadi juga modal besar bagi kita untuk menjadi negara maju mungkin di 10 atau 20 tahun berikutnya dari 2045 gitu. Jadi lakukan yang terbaik juga gitu buat pemerintahan ke depan, tetap realistis dan objektif. Kita di LPM nurturing evidence based leader
gitu. Di mana kita ingin memiliki pemimpin, ya kita tahu bahwa dari LPM juga pemimpin negara ini hadir gitu ya. Kita ingin memiliki pemimpin yang memang ya evidence based, ya berdasarkan data dan fakta untuk merencanakan agenda-agenda pembangunan gitu. Agar memang nanti jika tidak terjadi misalnya misproyeksi, itu akan terjadi nanti bisa ya sumber daya yang terbuang gitu. Baik, Pak Kaikal, ini pertanyaan terakhir saya. Saya mengutip apa yang ditulis di white paper. Kalau Anda sebagai Ketua LPM FEB UI masih yakin bahwa Indonesia 2045 itu tetap emas atau Indonesia cemas seperti yang ditulis di white paper? Sebenarnya kami tidak menulis ya Indonesia cemas gitu ya. Ada loh di dalam di chapter 7 itu saya baca loh, Mas Kaikal. Kami hanya mengingatkan pemerintah bahwa memiliki ambisi yang terlalu besar itu mungkin akan berakibat buruk kepada ya tadi agenda-agenda pembangunan. Karena bagaimanapun juga nanti perencanaan misalnya fiskal pemerintah itu kan berdasarkan asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi yang ingin ditargetkan kan. Dan itu boleh jadi nanti menyebabkan inefisiensi dan sebagainya. Jadi kami realistis bahwa sebaiknya yang dituju adalah menciptakan kelas menengah yang kuat, inovatif dan produktif untuk kemudian mencapai Indonesia maju di mungkin beberapa tahun berikutnya setelah 2045. Terima kasih Pak Kaikal Nur Yakin sudah menyempatkan untuk tetap bergabung bersama kami lewat telekonferensi dari Australia. Selamat tiba nanti di Indonesia dengan selamat. Terima kasih Pak Kaikal. Bu Nina, kalau melihat yang terjadi sekarang, 2045-nya tetap akan ditargetkan Indonesia maju atau memang harus dikoreksi kalau menurut Anda? Saran saya dikoreksi saja karena toh jelas bahwa tren kita masa lalu itu tidak baik, tapi tren masa depan bisa dikasih skenario kan. Dan ada skenario yang dilihat ya kalau kita perhatikan di draftnya dari RPJN. Itu ada skenario, cuman tetap aja skenario tinggi gitu ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kan, kenapa nggak lihat usaha yang dilakukan untuk mencapai 1-2% pertumbuhan selama 10 tahun aja susah sekali kan. Untuk naik dari 5 ke 7 itu kan 2% hanya. Dalam 10 tahun toh nggak tercapai. Nah yang penting di situ sebetulnya cara menerapkan program. Hilirisasi yang disempurnakan tadi seharusnya yang dilihat siapa yang menikmati terbanyak kalau program itu berjalan. Itu sektor pertanian, bukan pertambangan. Lapangan kerja di pertambangan itu kecil sekali. Ya, dan kalau kita lihat itu kan sebagian besarnya perusahaan asing. Jadi profitnya akan jatuh di perusahaan yang bukan milik Indonesia. Dan pertambangan juga akan habis pada waktunya kan? Ya, itu ada potensial ada potensi dari tambangnya kan. Jadi hati-hati dengan sektor tambang karena ini seolah-olah siapa cepat dia dapat gitu kan, konsesinya diambil gitu ya. 21 perusahaan asing, 2 perusahaan Indonesia gitu untuk sektor nikel misalnya, kita melotot loh. Kok Indonesia cuma 2 gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar dari sisi ketimpangan. Ya, ketimpangan dari pembagian kue. Tapi satu lagi lapangan kerja. Lapangan kerja tenaga kerja itu banyaknya di pertanian. Jadi hilirisasi harusnya mulai di sektor pertanian. RRT itu modernisasinya diawali dari sektor pertanian. Juga Amerika juga kalau kita Amerika itu kan mulai dengan pada saat itu mekanisasi ya di pertanian. Jadi setelah food itu menjadi secure ya, jadi aman ya. Nah, Indonesia kan belum aman nih, foodnya masih impor, masih ribut gitu ya. Kelaparan di mana gitu masih ada. Nah, itu yang diamankan duluan. Nah, baru hilirisasi pertanian ini akan naik jadi agribisnis, naik menjadi produksi yang berlimpah begitu kan. Di samping memang boleh saja mengelola hilirisasi tapi hati-hati. Karena kan kita bagi ini renewable resources ya kalau pertanian, kehutanan. Tapi ini non renewable. Jadi tidak bisa tergantikan kalau udah diambil isinya ya habis gitu. Ini yang mengkhawatirkan di situ. Jadi trade off-nya kan uang yang terbatas kok dikasih ke sektor yang lapangan kerjanya kecil. Lapangan kerja besar malah jadi sektor informal. Jadi data ketenaga kerjaan kita sektor informal meningkat. Ya sekitar 5 tahun terakhir itu menyedihkan gitu. Jadi artinya informal kita itu beban bagi pembangunan. Terima kasih Bu Nina. Mas Andi, kalau Anda lihat berarti 2045 setuju tidak? Koreksi lah, jangan terus-terusan dipantengin padahal tidak akan tercapai. Ya kita harus realistis ya dengan kondisi yang ada. Memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian data dan angka yang mungkin itu akan jauh lebih masuk akal lah gitu ya. Nah oleh sebab itu karena pemerintahan hari ini akan segera berakhir di tahun 2024, tentu kita berharap pemerintahan baru ini
bisa menyusun ataupun membuat satu langkah yang jauh lebih realistis untuk mencapai Indonesia emas tadi gitu ya. Sebagai suatu hal motivasi untuk mencapai satu tujuan dan target tertentu sih oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi fokusnya mau kemana, kemudian target tujuannya apa, sehingga ketika kita melangkah ya itu sudah terarah betul gitu. Jangan seperti mendapat mainan baru gitu ya kan, hilirisasi ini seperti mendapat mainan baru gitu ya. Padahal kalau kita lihat PDB kita saja seperti yang Bu Nina sampaikan, mana sektor-sektor yang seharusnya itu menjadi sektor utama kita. Mas Andi setuju tidak dengan saran dari white paper itu untuk kemudian fokus ke ekonomi digital atau ekonomi kreatif daripada memperkuat industri? Karena kalau kita lihat kan industri inilah penopang sebenarnya negara-negara maju. Saya setuju, Mas. Tetapi kita juga mesti punya prasyaratnya gitu. Industri kreatif ya, digital itu kan ada prasyarat yang harus kita penuhi juga. Ya, diantaranya kemampuan sumber daya manusia kita. R&D-nya juga ya. R&D-nya juga, kemampuan menguasai teknologinya juga. Tapi kalau itu tidak kita lakukan atau tidak kita miliki, ya kita nggak bisa bicara banyak. Justru kita hanya akan menjadi negara konsumen. Ya karena pasar yang besar ini tentu menjadi daya tarik kita sendiri bagi banyak negara untuk masuk ke kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andi. Mbak Putri singkat saja, 2045 setuju tidak itu dikoreksi? Jangan itu jadi Indonesia emas, nanti jangan-jangan Indonesia tembaga begitu, bagaimana? Kalau kita sih ini justru jadi penyemangat ya, karena tadi rekomendasi yang dari LPM juga sebenarnya kan lagi ongoing kita lakukan dan kita kasih landasan hukumnya di DPR. Misalnya kalau kita benar-benar bisa menyempurnakan hilirisasi bukan hanya di sektor tambang gitu, misalnya di pertanian dan lain-lainnya, potensi ekonominya sangat besar sampai dengan 545 miliar US dollar. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal ekonomi digital, kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan pembangunan infrastruktur digital, literasi digital untuk generasi muda, ekonomi digital kita kan sekarang potensinya besar, bisa jadi 40% dari pasar ASEAN. Jadi yang tadi disampaikan Mas Handi, kalau misalnya kita tidak mau jadi market saja, tentu segala sesuatu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Pak Jokowi itu sudah seharusnya dilanjutkan nanti. Terus ekonomi kreatif juga kita punya dana abadi kebudayaan 5 triliun rupiah. Terus LPDP itu bagian dari endowment fund kita untuk dana pendidikan. Dana abadi pendidikan kita 600 triliun. Jadi kalau LPDP sekarang sudah bisa mengelola talentanya, alumni dan juga yang sekarang sedang mengambil beasiswa untuk mengambil sektor-sektor yang promising, ekonomi digital dan kreatif ini, kita bisa menuju ke negara emas 2045 ini. Jadi harus optimis. Terima kasih. Pak Peter singkat saja, emas atau perunggu atau perak di 2045? Bang Leo, saya sedih sekali kalau kita kemudian mengkoreksi cita-cita Indonesia emas. Ya, karena cita-cita emas itu adalah amanah proklamasi. Ya masa kita merendahkan, menurunkannya? Karena 100 tahun sudah merdeka. Hanya dikarenakan kegagalan kita di masa lalu. Jadi saya kasih contoh ini Mas Leo. Singkat saja. Kalau anak saya, anaknya Mas Leo, selama ini dapat ulangannya di sekolah nilainya 5. Kemudian apakah kita akan mengatakan, nak jangan lagi bercita-cita nilainya 10 ya? Kemampuanmu cuma 5. Turunkan standar ya. Itu menyedihkan sekali. Apalagi kita tahu bahwasanya kita punya potensi yang sangat besar untuk menjadi negara besar. Jadi kita harus punya cita-cita Indonesia emas. Persoalannya ke depan, apa yang disampaikan di dalam white paper itu adalah warning. Apa yang kurang kita perbaiki. Terima kasih Pak Peter. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges malam ini. Semoga Indonesia bisa menjadi emas di 2045 atau tahun yang lain. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.